Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Erben Channel. Pada sesi ini, saya membahas satu topik, Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ini perlu kita memahami apa perbedaan arti kata Tuhan, Allah dalam Alkitab. Di sini ada kata Tuhan huruf besar dengan hanya T huruf besar, dan kata Allah juga, dan dalam PL dan dalam PB. Menurut hemat saya, Kristen dan Muslim harus mengetahui hal ini supaya mendapatkan sebuah pengajaran sehingga mampu memahami Alkitab dengan lebih benar lagi. Sebagai sebuah pendahuluan, banyak orang memahami bahwa arti kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan LAI itu memiliki makna yang sama. Di sini ada kata Tuhan huruf besar semua dengan kata Tuhan hanya T huruf besar. Ini banyak orang pahami bahwa arti kata ini sama artinya. Padahal dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, namun memiliki kaitan atau hubungan yang tidak bisa atau tidak mungkin dipisahkan. Jadi memang berbeda maknanya, tetapi tidak bisa dipisahkan kalau kita masuk ke dalam bagaimana memahami Alkitab, bagaimana memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Terlebih lagi para kaum polemikus, khususnya para mantan Kristen, yang boleh saya katakan saat mereka menjadi seorang Kristen, mereka tidak mengenal ajaran iman Kristen secara benar. Dan menurut hemat saya, alasan mereka meninggalkan kekristenan karena memang mereka saat menjadi seorang beragama Kristen, mereka belum menjadi Kristen. Mereka belum mengenal bagaimana sebenarnya keimanan Kristen itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat ketika kita berdiskusi dengan mereka, maka mereka mengutarakan ketidaktahuannya tentang kekristenan yang sesungguhnya. Baru hal ini diperparah atau diperburuk dengan sikap mereka yang sangat sukar diberikan penjelasan atau sukar diberikan pengertian yang sesungguhnya. Tidak jarang bahwa ketika kita memberikan penjelasan perbedaan arti kata Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan hanya T huruf besar dengan kata Allah, maka mereka akan mengatakan bukan begitu, itu asusimu dan lain sebagainya. Tetapi tidak mengapa, pada kali ini saya akan menjelaskan dengan semampu saya, dan harapan saya Bapak Ibu boleh penjelasan saya yang cukup panjang ini supaya kita mampu untuk mengerti bersama-sama, dan juga Bapak Ibu bisa share link video ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga mengerti, memahami apa yang sebenarnya di dalam ajaran Alkitab tentang keimanan kita. Memahami dua kata tersebut, kata Tuhan huruf besar semua dengan kata hanya T huruf besar, dalam hemat saya ini sangat penting dalam mendalami ajaran Alkitab dan juga dalam mendalami ajaran dogmatika gereja. Bahkan sering ditemukan bahwa kegagalan dalam memahami Alkitab itu tidak lepas dari kegagalan memahami makna kata Tuhan huruf besar semua dengan kata Tuhan hanya T huruf besar. Ini sebuah problem yang terjadi dalam orang Kristen sendiri. Orang Kristen ada yang masih menganggap bahwa itu penting untuk dimengerti. Tetapi kalau kita ingin menyelami betapa dalamnya ajaran Alkitab, dua kata ini penting dan harus dipahami dengan tepat. Pentingnya mengerti arti kata Tuhan, huruf besar semua dengan Tuhan hanya T huruf besar, dan juga dengan Allah. Untuk mengerti tentang kebagaimanan Yesus Kristus dalam ajaran pokok gereja, yaitu Tritunggal Maha Kudus, maka tidak lepas dari pemahaman akan arti kata Tuhan huruf besar semua, Tuhan dengan hanya T huruf besar, dan Allah. Ini sangat-sangat penting untuk diketahui. Dan bukan hanya ketika memahami tentang Tritunggal Maha Kudus, tetapi juga nanti ketika kita berbicara tentang bagaimana hubungan Yesus dengan Roh Kudus, Yesus dengan Allah Bapa, bagaimana keadaan atau keberadaan Yesus saat menjadi manusia, bangkit dan naik ke surga.
Tetapi dengan kita memahami arti kata Tuhan huruf besar semua, dengan kata Tuhan besar dan Allah, maka ini akan sangat membantu kita memahami dasar-dasar dari ajaran iman Kristen itu sendiri. Saya akan mengawali dari arti kata Tuhan. Perhatikan di sini Tuhan huruf besar semua ya. Dalam Perjanjian Lama, terjemahan bahasa Indonesia, sering kita jumpai kata Tuhan dengan huruf besar semua di dalam menyebutkan nama Allah. Ini perlu. Jadi kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, kata Tuhan ini sebenarnya huruf besar semua, ini merupakan kata ganti dalam menyebut nama Allah, yaitu Yahweh. Kata Tuhan huruf besar ini menggantikan tetragramaton, yaitu YHWH, 4 huruf yang dianggap suci bagi kaum Yahudi, yang merupakan nama Allah yang sering dibaca dengan Yehuwa atau Yahweh. Nama ini adalah sebagai nama perjanjian yang mengikatkan umat Allah, umat Israel, dengan Allah, dan juga Allah mengikatkan dirinya dengan Israel. Jadi ini nama perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam hukum Taurat, dilarang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maka sejak dini sekali, setiap kali orang Yahudi membaca Alkitab, dan setiap kali mereka bertemu atau menjumpai kata tetragramaton itu, atau YHWH ini, maka orang Yahudi tidak membacakan bunyinya, tetapi mereka menggantinya dengan ucapan Adonai, atau bisa diartikan Tuhanku. Keluaran 20 ayat 7 jelas mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi berdasarkan apa yang diperintahkan dalam 10 hukum Taurat ini, maka orang Yahudi ketika menemukan kata tetragramaton, yaitu YHWH, maka mereka mengganti menjadi kata Adonai, Tuhanku. Di situ ya. Dalam pembahasan agama Yahudi, orang Yahudi menggunakan kata Hasem atau sang nama untuk menggantikan nama YHWH sendiri. Jadi mereka baca dengan Hasem atau sang nama itu sendiri. Ini sebuah kenyataan yang terjadi di dalam mempelajari Alkitab ini. Jadi bisa kita lihat bahwa betapa kudusnya nama ini di mata orang Yahudi, sehingga ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan teks Septuaginta, maka nama YHWH ini tidak pernah muncul. Namun kemudian kata ini diganti menjadi kata Kyrios, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semua, sebagai terjemahan kata Adonai. Jadi Kyrios ini merupakan kata ganti dari kata Adonai, bukan kata ganti Yahweh, karena Adonai itu berpadanan artinya dengan Kyrios di situ. Tetapi YHWH itu karena bagi orang Yahudi tidak dibaca, tetapi diganti menjadi Adonai, maka kata Kyrios ini sepadan dengan kata Adonai. Kata Adonai ini adalah bentuk jamak dari kata Adon, yang berarti tuan, pemilik, penguasa, dan junjungan. Jadi kata Adonai ini kata ganti yang dialamatkan oleh orang Yahudi kepada nama YHWH itu, karena nama itu tidak boleh disebutkan. Dan ketika Septuaginta menerjemahkan, maka kata YHWH itu diganti langsung menjadi kata Kyrios. Karena kata Kyrios ini dipadankan dengan kata Adonai, yang oleh LAI itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan huruf besar semua. Artinya Tuhan huruf besar semua ini sepadan atau diterjemahkan dari kata YHWH di situ. Dalam hubungannya dengan nama Allah, kata ini digunakan dalam bentuk jamak dengan diberi akhiran pemilik orang pertama tunggal, dan secara harafiah berarti tuanku, tuanku. Namun kejamakan kepada Allah lebih menunjuk kepada kemahaan Allah. Jadi kata jamak di sini tidak berbicara bahwa Allah memiliki jumlah lebih dari satu, tetapi kejamakan di sini menunjuk kepada kemahaan Allah itu sendiri. Terjemahan Indonesia mengikuti terjemahan Septuaginta dalam hal tidak memunculkan nama YHWH untuk nama Allah, namun diganti dengan kata Tuhan, huruf besar semua. Jadi kata Tuhan itu berbeda dengan Allah dalam konteks PL ya.
Kata Tuhan adalah pengganti dari nama diri Allah itu sendiri. Sedangkan Allah adalah gelar atau kata gelar kepenguasaan Tuhan. Jadi kata Allah di sini berbicara tentang penguasaan. Sedangkan kata Tuhan, huruf besar semua, itu kata ganti nama dari Allah sang penguasa itu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kata Tuhan ini ganti daripada nama Allah, yaitu dari Yahweh. Sedangkan Allah adalah gelar kepenguasaan Tuhan. Jadi Tuhan Allah artinya bahwa sang penguasa itu adalah Tuhan, yaitu Yahweh itu. Mari kita melihat lagi Allah sebagai gelar kepenguasaan. Tadi saya sudah jelaskan tentang kata Yahweh yang berasal dari kata Yahweh, berasal diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semua, atau kata Tuhan berasal dari kata Yahweh yang mengikuti terjemahan Septuaginta, yaitu Kyrios. Sekarang kita lihat kata Allah di dalam terjemahan LAI Konteks Perjanjian Lama bukan nama diri. Di sini perbedaan kita dengan saudara Muslim. Bagi mereka Allah itu adalah nama diri. Tetapi Kristen kata Allah adalah itu sebuah gelar kepenguasaan. Sebab nama diri Allah adalah Tuhan, yaitu Yahweh. Jadi nama diri Allah di dalam kitab Yahudi itu Yahweh, tetapi Allah itu sendiri adalah gelar kepenguasaan. Berbeda dengan saudara kita Muslim yang menganggap bahwa kata Allah adalah nama daripada sembahan mereka. Jadi setiap kali kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan LAI itu adalah menunjuk kepada nama diri Yahweh sendiri. Sedangkan kata Allah adalah gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah, kepada Yahweh sendiri, atau juga kepada orang mulia, bahkan juga kepada makhluk ilahi, dan juga kepada sesembahan bangsa-bangsa non-Israel. Di situ, jadi kata Allah itu gelar kepenguasaan, dan ketika ini digunakan bisa ditujukan kepada Yahweh, bisa kepada yang mulia, atau bisa kepada para malaikat atau makhluk ilahi, kan kepada sesembahan non-Israel. Itu digunakan juga kata Allah, karena ini berbicara kepenguasaan. Jadi kata Allah dalam Alkitab terjemahan LAI itu diterjemahkan dari kata Elohim, dari akar kata El, atau yang ilahi. El itu artinya Allah yang kuat, Elohim itu sang pencipta yang maha kuasa. Jadi kata El atau kata Allah diterjemahkan dari kata El, Elohim, dalam naskah Alkitab Perjanjian Lama. Jadi di sini kita melihat bahwa kata Allah dalam Kristen berbeda maknanya dengan kata Allah dalam Muslim. Sebab kata Allah konteks PL itu berbicara tentang gelar kepenguasaan, beda dengan saudara kita Muslim yang adalah nama diri dari sesembahan mereka. Mari kita melihat lagi. Di sinilah kita melihat tentang bagaimana penggunaan kata gelar Allah sebagai penguasa dalam konteks kitab Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bahwa Allah sebagai gelar kepada Tuhan alam semesta. Sebagaimana dikatakan Keluaran pasal 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku, untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Jadi kata Allah di sini dipakai sebagai gelar kepenguasaan kepada Allah Israel atau kepada Yahweh, Tuhan huruf besar semua, sang pencipta alam semesta. Kita bisa melihat lagi di Keluaran 4 ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi di sini kata Allah dalam konteks PL itu adalah gelar kepenguasaan yang disematkan juga kepada Allah atau kepada sang pencipta, kepada Yahweh, kepada Tuhan semua ya. Tapi yang membuat kita lebih mengerti lagi tentang penggunaan kata Allah ini, di mana dikatakan bahwa Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Jadi Allah di sini bukan nama tetapi gelar kepenguasaan. Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Musa dikatakan sebagai Allah. Apakah Allah di sini dimaksud sebagai sesembahan? Tidak. Tetapi ini berbicara tentang kepenguasaan. Jadi Musa
diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa. Karena kata Allah di sini tidak serta-merta menunjuk kepada sesembahan semata, tetapi bisa menunjuk kepada orang yang memiliki otoritas, karena ini gelar kepenguasaan. Baru kita lihat lagi Allah sebagai gelar kepada dewa-dewi, sesembahan kaum non-Israel atau sembahan palsu yang dibenci Tuhan oleh YHWH. Dikatakan di dalam banyak ayat ini bahwa Allah dipakai sebagai gelar kepada Allah bangsa-bangsa Mesir. Ada begitu banyak tentang kata Allah ini ditujukan kepada sesembahan bangsa-bangsa non-Israel atau bangsa Mesir atau berhala atau ilah-ilah lain. Jadi data Alkitab ini sungguh mengagumkan kalau kita mau mempelajari lebih teliti. Mari kita lihat lagi tentang Allah sebagai gelar kepada arwah dalam dunia okultisme. Kita melihat ini dalam peristiwa Saul di dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Di sini memakai kata Allah, ilahi ya. Jadi Allah di sini, ilahi ini dari kata Allah juga, atau Elohim. Jadi bagi orang yang penguasa di sini ya, jadi orang yang terlibat okultisme, maka arwah atau dunia okultisme itu menganggap sesuatu yang mereka agungkan itu ya Allah itu. Tetapi Allah di sini bukan berbicara sang pencipta, tetapi berbicara dalam dunia okultisme. Mari kita lihat lagi bahwa Allah sebagai gelar kepada malaikat atau makhluk surgawi atau para hakim yang juga disebut Allah. Kita melihat dalam Mazmur 82 ayat 1 dan 6. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kata Allah di sini digunakan sebagai gelar kepenguasaan kepada malaikat atau makhluk surgawi atau pada hakim. Tidak berbicara bahwa Allah di sini adalah YHWH atau Tuhan, huruf besar semua. Kita melihat lagi di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Bandingan daripada Mazmur 82. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepadanya siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jadi Allah di sini berbicara gelar kepenguasaan. Dalam konteks PL, gelar kepenguasaan ini digunakan juga kepada Musa, kepada arwah, bahkan kepada malaikat. Jadi kata Allah di sini harus dipahami dulu bagaimana konteks kata ini digunakan. Dengan demikian maka kita bisa mengerti. Sekarang kita akan masuk kepada apa sih perbedaan kata Tuhan dan Allah dalam konteks PB. Tadi dalam konteks PL, Tuhan dan Allah. Tuhan huruf besar semua dengan kata Allah. Tetapi dalam konteks PB, Tuhan dan Allah ini juga memiliki perbedaan. Kata Tuhan dengan Allah dalam konteks Alkitab terjemahan LAI, banyak orang memandang artinya sebagai arti yang sama ya, atau tidak bisa membedakan. Bahkan masih ada orang-orang mungkin sekolah teolog tidak mengerti hal ini. Baik Kristen, terlebih lagi orang Muslim, sebab dalam pemahaman sebagian besar orang, arti kata Tuhan dan Allah itu sama. Mereka memahami bahwa kata Tuhan dalam LAI itu memiliki makna yang sama dengan arti kata Tuhan dalam KBBI, yaitu sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa, yang Maha Esa. Itu dalam KBBI. Tetapi di dalam LAI pengertian kata Tuhan itu berbeda. Dan hal itu wajar karena KBBI belum ada saat LAI menerjemahkan Alkitab. Di situ ya. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dari saudara-saudara kita Muslim bahwa Allah adalah nama diri dari sesembahan mereka. Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu namanya Tuhan. Bagi kita beda. Ini yang membuat makanya terjadi seringkali perdebatan tak bertepi. Karena perbedaan pemahaman tentang istilah-istilah kata, khususnya kata Tuhan huruf besar semua, kata Tuhan hanya T huruf besar dengan kata Allah dalam konteks PL dan PB. Sebagai seorang Kristen sebenarnya dalam mempertanggungjawabkan iman harus mengerti 4 kata ini.
Dan tidak sedikit orang Kristen juga memahami hal yang demikian, yaitu bahwa Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Bedanya, Kristen tidak memandang Allah itu sebagai nama pribadi, tetapi panggilan, sebutan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Bedanya di situ saja, tetapi agak mirip-mirip. Dan inilah tujuan saya membuatkan video ini. Jadi kata Tuhan dan Allah dalam PP ini perlu. Kata kurios ini berpadanan dengan kata Inggris Lord. Kata ini di samping bermakna juga berarti Tuhan, penguasa, majikan, atau pemilik. Jadi kata kurios ini berasal dari kata kuros, yang berarti supremasi atau keunggulan. Dan kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda, dan ia, pribadi itu, memiliki kuasa untuk mengatur orang atau benda yang menjadi miliknya. Jadi itu namanya kuros, kurios. Seorang yang memiliki dan dia berotoritas, dia memiliki supremasi, keutamaan, keunggulan untuk mengatur itu. Maka kata kurios atau Tuhan ini memiliki perpadanan arti juga dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa ya. Jadi kata Gusti bisa dipakai kepada sesembahan, juga bisa kepada yang mulia atau yang terhormat. Dan dalam bahasa Arab itu memakai kata Rab. Dalam bahasa Arab, Rab itu digunakan kepada Allah, juga digunakan kepada manusia yang terhormat. Jadi kata Tuhan juga, kurios, memiliki padan kata dengan bahasa Gusti, dengan kata Rab, dengan kata Lord dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata Theos ini selalu bermakna kepada yang disembah. Kalau di PL, kata Allah itu berbicara gelar kepenguasaan kepada seseorang, bisa kepada Allah, kepada Musa, atau bisa juga kepada para malaikat. Tetapi di dalam PB, kata Allah ini selalu bermakna kepada yang disembah. Apakah itu sembahan Allah yang benar, atau sembahan dewa-dewi, atau Allah palsu? Di situ aja bedanya. Dan LAI membedakan sesembahan yang benar dengan sesembahan yang palsu dengan memakai kata Allah. Huruf besar A-nya bagi sesembahan yang benar, sedangkan Allah huruf besar semua bagi sesembahan yang palsu. Bagaimana LAI bisa menentukan itu Allah yang palsu dengan Allah yang benar, sehingga mereka menerjemahkan Allah huruf besar dengan Allah semua huruf kecil, dengan melihat konteks dari kata tersebut digunakan. Jadi kata Allah selalu menunjuk kepada Bapa sebagai Allah Israel. Allah yang mengutus Yesus datang sebagai juru selamat ke dalam dunia. Allah dengan huruf besar A-nya. Tetapi Allah dengan huruf besar ini menuju kepada penyembahan yang sesat atau Allah penyesat atau yang membawa kepada kebinasaan. Ini perlu untuk dipahami kita orang Kristen sehingga kita bisa memahami ajaran Alkitab semakin lebih baik lagi. Saya akan menunjukkan di sini tentang penggunaan kata kurios dalam Alkitab Yunani yang memiliki arti luas saat diterjemahkan ke dalam Alkitab Bahasa Indonesia oleh LAI. Di sini kita melihat bahwa kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Tetapi di sisi lain kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Tetapi kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Bahkan dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Bahkan kepada Abraham juga dipanggil kurios. Bahkan juga kepada pemilik keledai. Bahkan juga dipanggilan sebagai seorang bapa. Tetapi yang harus disimak dari pengertian atau penggunaan kata kurios di sini, apakah makna kata kurios ketika dipakai kepada Allah Sang Pencipta, maknanya menjadi sama ketika kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus? Tentu berbeda. Kenapa? Karena kepenguasaan Allah adalah kepenguasaan yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Sedangkan kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang berasal dari Bapa. Apalagi kekuasaan sebagai seorang raja, kekuasaan yang panah. Jadi kata kurios ini berbicara tentang kepenguasaan, gelar. Tetapi kepenguasaan Allah, kepenguasaan Yesus, kepenguasaan raja, kepenguasaan kaisar, kepenguasaan seorang tuan, kepenguasaan seorang bapa, itu berbeda konteksnya. Bisa diberatnya contoh Presiden Republik Indonesia, sama-sama presiden ya. Presiden PT ini, Presiden PKS, sama-sama presiden. Tetapi gelar kekuasaan presiden yang ada di dalam nama mereka itu, yang disandingkan dengan nama itu berbeda maknanya. Karena konteks daripada gelar mereka itu berbeda.
Satu, konteks presiden sebagai RI1, konteks sebagai presiden dalam satu PT, presiden gelar kuasa presiden dalam satu partai. Jadi ini kekayaan Alkitab yang harus dimengerti, yang harus digali oleh orang Kristen. Jadi kata kurios ini benar-benar sebagai sebuah gelar kehormatan yang memang digunakan kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, kepada Bapa, kepada Kaisar, atau kepada seorang tuan yang memiliki sesuatu harta kekayaan. Itu dipanggil atau punya hamba. Jadi kita perlu memahami tentang bagaimana penggunaan kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan LAI. Dan ini harus dipahami supaya kita jangan diombang-ombingkan oleh angin pengajaran yang membingungkan. Jadi kata kurios dalam makna harafiah ini menunjuk kepada sebutan penghormatan atau kepenguasaan atau kepada sesuatu yang dipertuan. Tadi saya katakan bahwa kepada Allah juga dipakai kata kurios, kata Tuhan. Kenapa? Karena memang itu sebuah penghormatan, kepenguasaan. Jadi ini yang harus dipahami, harus dipahami. Tetapi kalau kita mau berbicara ini ya, di sini kita harus lihat bahwa kata kurios kepada Allah, kepada Yesus, kepada seorang raja itu berbeda maknanya. Ini harus tegaskan, berbeda maknanya, sama seperti Presiden Jokowi, Presiden PKS, Presiden PT ini. Kata-kata presiden di sini berbeda maknanya. Kenapa? Karena nama yang mengikuti daripada panggilan itu, dari otoritas yang ada di dalam kepenguasaan mereka itu. Nah, seperti itu. Oke. Namun ketika pada saat Yesus hidup di dunia ini, kata kurios yang digunakan orang-orang sejamannya untuk menyapa Yesus, ini sebaiknya dimengerti sebagai sebutan penghormatan. Atau Tuan, bisa juga Pak, atau Mister, atau Sir. Dan memanglah demikian maknanya. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan Tuhan atau krios untuk Yesus ini mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Di mana? Karena deklarasi kepenguasaan Yesus itu terjadi saat Yesus bangkit. Dan itulah Yesus mengatakan dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian, karena Allah yang memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit itu, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau Tuhan, kurios, atas surga dan bumi. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, bahwa Allah telah membuat Yesus yang salib jadi Tuhan. Kata membuat di sini artinya bahwa Yesus itu memang sudah memiliki kekuasaan, tetapi melalui kebangkitan, Allah memberikan sebuah penegasan tentang kekuasaan Yesus sebagai kekuasaan yang berasal dari Allah di bumi dan di surga. Ini sebuah pemahaman yang harus dimahami oleh orang Kristen. Apalagi kalau kita melihat nanti ada banyak sekali Yesus disebut sebagai Tuhan. Apakah Tuhan artinya sama dengan Allah? Itu sangat berbeda. Tetapi memang tidak bisa dipisahkan. Karena iman Kristen memahami Yesus memiliki dua natur, yaitu natur manusia dan natur ilahi sebagai firman. Itu saya sudah bahas di beberapa video lainnya, silakan dicari oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kita melihat sekarang arti penggunaan kata theos dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kata theos dalam Alkitab teks Yunani itu sebanyak 1317 kali, dan ketika LAI menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka Allah ini mereka dipakai ini kepada Allah, ya, Allah yang, tetapi juga dipakai kepada yang ilahi atau kepada dewa-dewi. Tetapi juga kata theos ini kadang diterjemahkan menjadi Tuhan, tetapi juga diterjemahkan menjadi Allah, huruf kecil semua. Tetapi disinilah butuh ketelitian di dalam membaca. Di sini kita melihat LAI memang kadang menerjemahkan theos menjadi Tuhan. Di sini bisa menimbulkan sebuah tanda tanya atau orang menjadi tidak mengerti. Oleh karena itu maka seorang teolog atau para gembala harus memiliki kemampuan mengedukasi jemaat sehingga memahami apa makna kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu. Itu yang perlu. Jadi makna atau kata kurios untuk Yesus tidak langsung menuju kepada makna Allah atau theos. Itulah sebabnya sebutan Allah theos sebagai Sang Bapa itu dibedakan penggunaannya dengan sebutan kurios Tuhan bagi Yesus Kristus. Ini perlu untuk dipahami oleh semua orang Kristen. Sehingga Tuhan Yesus itu maknanya bukan Allah Yesus, tetapi artinya adalah Sang Penguasa Yesus atau Sang Junjungan Yesus.
Dan ini bisa kita buktikan berdasarkan apa yang Alkitab katakan, di mana kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab sangat banyak kita temukan ini dibedakan. Contoh, Roma pasal 10 ayat 9-10, Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di sini kita temukan ada kata Tuhan dan kata Allah. Apakah artinya sama? Berbeda. Karena Tuhan adalah gelar kepenguasaan bagi Yesus, Allah adalah panggilan kepada sesembahan, kepada Yahweh. Allah yang membangkitkan Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 14. Apakah Allah dan Tuhan di sini sama? Tentu tidak. Oleh karena itu, maka harus mengerti benar perbedaan arti kata Allah dan Tuhan, sehingga kita mendapatkan pemahaman Alkitab yang lebih baik. Dikatakan lagi satu Allah saja, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Dan banyak ayat lain yang mengatakan tentang bagaimana perbedaan Bapa sebagai Allah dengan Yesus sebagai Tuhan. Jadi ayat-ayat ini jelas membedakan arti kata Allah, yaitu Bapa, dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus ini dibangkitkan Allah atau dibangkitkan oleh Bapa itu sendiri. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus menerima gelar Tuhan ini? Saya katakan deklarasi kepenguasaan Yesus itu terjadi ketika Yesus bangkit, karena kuasa di bumi di surga, kuasa atas maut, atas iblis sudah di tangan Yesus. Karena sesudah bangkitnya dari antara orang mati, dia mengatakan kepada para muridnya, kepadaku telah diberikan. Artinya Allah yang memberi, Bapa di surga yang memberi segala kuasa, yaitu kepenguasaan mutlak atau jabatan Tuhan di surga dan di bumi kepada Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18. Oke, jadi mari kita melihat di sini, Yesus dipanggil sebagai Kurios, hendak menyatakan bahwa Yesus adalah, bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri, bukan. Memang orang Kristen meyakini bahwa Yesus memiliki dua natur, sebab ia adalah firman Allah yang kekal dalam hakikat Allah, dan kemudian Allah turunkan menjadi daging, dan yaitu manusia yang diberi nama Yesus. Jadi firman itu mengambil wujud atau berinkarnasi jadi manusia. Jadi Tuhan Yesus bukan Allah Yesus atau Yesus itu Allah. Ini perlu. Jadi Tuhan Yesus itu artinya bukan Allah Yesus atau Yesus itu Allah. Melainkan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Dan bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam ayat ini kita melihat Allah sangat meninggikan Yesus. Apakah kalau kita katakan Yesus Allah, Allah meninggikan Allah, itu tentu menjadi sebuah pernyataan yang mendatangkan kerancuan berpikir. Tetapi Allah meninggikan firman-Nya yang berinkarnasi, mengambil wujud manusia, dan diberikan oleh Bapa sang pemilik firman yang menjadi manusia itu kuasa di bumi dan di surga, dan kehormatan dan kemuliaan. Jadi Bapa, Yesus Kristus itu adalah Bapa membuat atau Bapa mendeklarasikan, menyatakan ketuhanan Yesus, kepenguasaan Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita. Ialah yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan. Ialah yang ditetapkan Allah untuk memelihara. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen harus bergantung sepenuhnya kepada Yesus yang adalah penguasa. Karena Yesus penguasa, di mana kekuasaan, otoritas di bumi di surga diberikan oleh Allah Bapanya, Bapa kita kepadanya, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar jalan keselamatan satu-satunya. Dialah juru selamat kita. Dan itu dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Mengapa? Karena di dalam Yesuslah Allah menetapkan keselamatan bagi kita. Dan di dalam Yesuslah Allah ingin memulihkan, menolong, memperbarui, dan mengerjakan segala yang terbaik. Yesus mengatakan dan Yesus mengerjakan hal itu. Jadi kita melihat jelas bahwa kepenguasaan Yesus atau ketuhanan Yesus menjadi sebuah kebenaran sejati dalam iman Kristen yang membuktikan keselamatan yang pasti di dalam Dia. Jadi perlu kita perhatikan di dalam memahami makna kata Tuhan Allah dalam Alkitab. Untuk konteks PB, Tuhan menunjuk kepada Allah. Konteks
ini ketika saya coba mempelajari Alkitab, biasanya itu dikutip dari teks PL. Dan menurut saya, kata Tuhan di sini seharusnya mengikuti apa yang ditulis dalam konteks PL. Dalam hari ini LAI sebenarnya harus konsisten ya. Kalau itu kutipan dari PL, maka Tuhan harus mengikuti PL, yaitu huruf besar semua. Tetapi untuk menolong kita, yang saya temukan di dalam Alkitab, kata Tuhan Allah atau Allah Tuhan itu menunjukkan kepada Bapa Yahweh itu sendiri. Jadi konteks kata Tuhan menunjuk kepada Allah akan kita mengerti ketika kita memahami konteks kata ini di dalam kalimat demi kalimat ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Tuhan menunjuk kepada Yesus dan orang terhormat. Tuhan Yesus tidak bermakna dengan Tuhan Allah. Tidak sama artinya dengan Tuhan Allah. Saya kasih gambaran seperti Presiden Jokowi tidak sama dengan Presiden Partai A atau Presiden PTA. Tidak sama, walaupun sama-sama bergelar presiden. Gitu. Kata Allah dipakai untuk sesembahan dan kata ini dipahami harus melihat konteks kata digunakan. Kata Allah bukan merupakan nama tetapi sebutan panggilan kepada Sang Pencipta. Allah yaitu sembahan yang benar, Allah atau dewa sesembahan yang palsu. Atau juga kutipan dari PL juga kepada orang yang dianggap seperti Allah. Yohanes 10 ayat 34-35. Jadi Allah itu bisa berbicara juga konteks kepenguasaan. Bapak, penjelasan ini mungkin terlalu panjang tetapi tidak masalah, Bapak Ibu bisa memahaminya. Mengapa Yesus harus menjadi Tuhan atau diberikan kuasa Tuhan, kepenguasaan mutlak kepadanya? Ada 3 tujuannya. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir, yang telah memulihkan kepenguasaan Adam atas alam yang hilang karena kejatuhan. Jadi di dalam, makanya dikatakan Yesus Adam terakhir. Adam membawa dunia jatuh ke dalam dosa, tapi Yesus membawa manusia keluar, menang atas dosa. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Yesus yang manusia itu sungguh-sungguh firman Logos yang menjelma sebagai manusia. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah selalu melaksanakan kepenguasaannya atas alam semesta melalui Logos, firman, memra. Di mana memra itu hadir dalam wujud rupa manusia, suara, cahaya, api, dan lain sebagainya. Itu memra. Sekarang kuasa yang sama atau ketuhanan Allah yang sama dan hanya satu itu dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus disebut Tuhan. Dengan demikian, Yesus tetaplah firman yang satu dan yang satu-satunya, yang sama. Karena melalui firmanlah Allah melaksanakan kuasa ketuhanannya sendiri. Dengan demikian, baik Allah maupun firman Logos tidak berubah, baik dalam hakikatnya maupun dalam hubungannya, meski firman itu telah nuzul, telah berinkarnasi sebagai manusia. Jadi dalam perjanjian lama, penampakan diri Allah, bentuk cahaya, terang, suara, itu adalah logosnya. Tetapi sekarang, logos Allah itu sendiri tidak dihadirkan dalam wujud penampakan, tetapi benar-benar menjadi daging, dan bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diteladani apa yang diperbuat, dan dia menjadi model kehidupan yang benar bagi orang Kristen. Yang ketiga, untuk tujuan keselamatan manusia, karena dengan kuasa yang mutlak sebagai penguasa atau Tuhan di bumi di surga, maka Yesus akan mengubah tubuh manusia yang hina sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia pada hari kebangkitan nanti. Jadi ada 3 makna tentang makna ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Yesus Adam yang terakhir. Yang kedua, untuk menyempurnakan kegenapan bahwa seluruh karya Allah di PL nyata melalui firman-Nya, memranya yang mengambil wujud manusia atau teofani. Tetapi sekarang bahwa memra, firman, dabar Allah itu sendiri hadir dalam wujud manusia, memberikan keteladanan, menebus, membebaskan, dan menyelamatkan masuk surga. Dan yang berdukit tujuan keselamatan. Karena kepenguasaan Yesus membuktikan keselamatan mutlak ada di dalam Yesus. Karena dia berkuasa di bumi di surga, dan kuasa itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Ini saya mengulangi sedikit tentang arti kata Allah dalam Alkitab PB. Kita melihat di sini Allah, ilahi, dewa-dewi, Tuhan, bahkan juga dipakai kepada Allah. Inilah penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Dari 1317 saya temukan ada beberapa pengertian kata Allah Theos itu sendiri. Jadi dari sini saya mengatakan bahwa kata Theos, Allah selalu bermakna kepada yang disembah
Apakah itu Allah yang benar, YHWH, atau sembahan dewa-dewi, atau Allah yang palsu. LAI membedakannya dengan tulisan Allah huruf besar A-nya bagi sembahan yang benar, tetapi Allah bagi sesembahan yang palsu. Dan LAI bisa membedakan itu karena melihat konteks kata theos itu sendiri digunakan. Jadi sebagai sebuah ringkasan, di sini saya tunjukkan tentang Tuhan PL, Allah PL, Allah PB dengan Tuhan PB. Tuhan PL huruf besar semua adalah nama diri Sang Pencipta alam semesta yang disembah dan dimuliakan Israel sebagai kata ganti dari kata YHWH. Sedangkan Allah gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Sang Pencipta, malaikat, bahkan Musa, dan juga kepada ilah-ilah palsu dari kata El atau Elohim. Sedangkan Allah PB itu sesuatu yang disembah atau sembahan yang benar ditulis dengan Allah huruf besar A-nya, sedangkan sembahan palsu ditulis dengan Allah huruf kecil semuanya. Dan ini berasal dari kata theos. Sedangkan PB, kata Tuhan, kita melihat gelar kepenguasaan yang dapat dipakai kepada Sang Pencipta atau juga kepada orang penguasa. Dan ini berasal dari kata kurios. Jadi Allah juga dipanggil dengan gelar kurios, tetapi sebagai kurios, pemilik kurios dan sumber kurios. Yesus juga dipanggil sebagai Tuhan kurios, tetapi kekuriosan Yesus berasal dari Bapa yang adalah pemilik sumber kurios. Bahkan orang-orang Roma juga dipanggil sebagai kurios, tetapi kekuriosan mereka adalah kekuriosan yang panah. Tidak seperti Yesus, apalagi tidak seperti Allah Bapa di surga. Jadi melalui apa yang saya sampaikan ini, saya harap kita semua boleh mengerti apa itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, dengan Yesus Tuhan. Apa perbedaan kata Tuhan dalam konteks PL dengan kata Allah dalam konteks PL? Apa arti kata Tuhan dalam konteks PB dengan Allah dalam konteks PB? Dalam Alkitab. Dan ini sebuah informasi yang saya berbagi kepada semua kawan-kawan Kristen di seluruh dunia. Kira-kira apa yang ini menjadi berkat. Kalau ada hal-hal yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu diberkati, silakan share link daripada video ini, supaya kawan-kawan kita yang lain boleh belajar bersama-sama, sehingga kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita semua, Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.